Dari Visinema sendiri pasti kita berusaha terus-menerus menyajikan film-film yang berbeda. Nggak cuma film keluarga, nggak cuma film komedi, nggak cuma film action. Kita berusaha memberikan tontonan yang beragam ke penonton Indonesia. Specifically kenapa akhirnya aku terlibat di salah satu film horor Hutang Nyawa itu sendiri, karena akhirnya aku menemukan sebuah cerita dari thread Twitter Angginun. Waktu itu kita setelah bekerja bareng Gaspar, dan ternyata horornya lebih dari itu gitu, bahwa ada keterikatan aku mengenai mitos bahwa setiap pabrik adalah yang mempunyai sesuatu. Ada nih kecelakaan kecil, ada nih kecelakaan ini yang harus diganti orangnya, dia tuh hiring terus per bulan gitu. Dan mengetahui bahwa yang bekerja di pabrik itu pasti kebanyakan terpaksa, kebanyakan mungkin itu opsi terakhir mereka. Itu yang ngebuat aku, ini lebih daripada sekedar film horor gitu. Itu sih. Dan bertemu dengan Billy pada saat itu, kita coba memasukkan segala cara elemen-elemen yang lebih lengkap di dalam film horor-horor yang Visinema daripada sebelum-sebelumnya. Seperti mungkin sedikit di teasing, di depan teasernya ada lagu yang memang mungkin itu bagi aku lagu itu penting dalam sebuah film untuk menyampaikan sebuah narasi gitu. Mungkin teman-teman bisa tahu itu soundtrack dari lagu apa. Bisa nebak ya pasti ya teman-teman di sini ya. Dan itu yang ngebuat aku bahwa di sini nggak cuma tentang orang ditakut-takutin hantu, tapi ada elemen batiknya, ada elemen keluarganya, ada melihat dari kacamata orang yang mempunyai hutang. Itu yang membuat aku ini lebih daripada sebuah film horor. Itu sih. Yes, dan itu juga yang mungkin tadi yang seperti Mas Chris bilang, karena ini dekat dengan masyarakat Indonesia, banyak fenomena yang terjadi terutama dengan isu pabrik ya gitu ya Mas ya. Jadi bisa tetap dekat dengan penontonnya. Tepuk tangan untuk Mas Christian. Thank you Mas. Ini menarik kita ngobrol dengan Mas Billy Christian kalau gitu sebagai sutradara yang kita pengen tahu juga, karena film ini bukan horor pertama untuk seorang Mas Billy gitu ya. Dan di film ini adalah salah satu elemen yang cukup menarik, yaitu motif batiknya Gemah Ripah. Nah, ini gimana sebenarnya proses orang Billy Christian untuk menciptakan hal tersebut, dan gimana kolaborasi juga dengan art director di film ini? Silakan. Ya, oke. Selamat siang semua. Jadi ini film pertama saya yang mengangkat tentang batik. Jadi salah satu kenapa juga saya menarik nih ceritanya. Pertama saya baca threadnya dulu, seru, asik, dan mau dibuat film panjangnya. First in mind itu jangan sampai nanti kengerian ini nih nggak nyampe nih di filmnya. Jadi saya punya tanggung jawab, ini harus lebih universe-nya harus di-expand dengan baik gitu, dengan cerita yang lebih lengkap dan menarik. Kemudian ini pertama kalinya ada unsur batik di sini. Saya memang saya sendiri merasa kalau batik ini apa yang horor aku bisa bikin apa ya yang horor tentang batik. Di sini aku riset sampai dengan penata artistik. Waktu itu aku lupa daerah mana, ke pengrajin batik di Jawa itu tentang apa sih cara membuat batik cetak itu seperti apa. Kemudian aku juga riset filosofi batik itu, kenapa ada coraknya seperti ini, maknanya apa, dan essentially batik itu bagaimana dibuat gitu. Dan ditampilkan di film juga mungkin mengajak orang-orang juga untuk bukannya lupa ya, tapi ya sekedar mengingatkan lagi kita punya satu tradisi budaya yaitu batik yang memang harus dilestarikan dan juga bisa menjadi sesuatu bagian dari budaya pop yaitu film horor. Dan di sini riset karena saya bilang ke para produser juga, kita harus bikin batik kita sendiri gitu. Jadi untuk menghormati batik-batik yang udah ada, kan batik macam-macam ya, daripada kita mengadaptasi dan takutnya
menjadikan jelek image batik itu, ya udah kita bikin our own batik aja gitu. Jadi kita dengan dengan para pembuat batik juga kita mendesain sendiri batiknya, dan tentunya elemen-elemen yang membuat akhirnya teman-teman bisa lihat gimana tuh batiknya, bisa lihat di kain batiknya itu secara organik memang kita ciptakan sendiri gitu, dan prosesnya sangat menarik sekali gitu. Dan nanti ada kejutan sebenarnya di balik pembuatan batik versi Gemah Ripah. Gitu. Nah, tapi kejutannya belum boleh kita kasih tahu sekarang ya buat teman-teman media. Tapi kan Mas Billy, sebuah film horor gak lepas dari yang namanya entitas. Nah, Yes. kalau berbicara tentang entitas di film ini, seperti apa Mas Billy menggambarkannya, Mas? Silakan. Yang paling seru kalau bikin film horor tuh bagaimana kita mendesain hantunya kayak gimana sih kita. Entitas hantu, demit, makhluk halusnya seperti apa. Dan kebetulan saya sendiri lumayan punya banyak teman-teman yang bisa gitu ya, yang bisa, dan saya juga lumayan bisa. Jadi pada saat proses pencarian lokasi itu saya kan pergi ke berbagai macam lokasi pabrik ya untuk sebagai set ini. Di situ banyak sekali lokasi-lokasi dan juga yang tak terlihat itu, dan bentuknya juga macam-macam. Selain itu juga pengalaman saya juga exploring ke tempat-tempat angker untuk konten YouTube saya juga itu banyak-banyak macam. Jadi saya sebenarnya tinggal pilih sih yang mana yang mau saya angkat ke layar lebar gitu. Hingga satu hari orang lokasi saya itu datang dengan lokasi yang kita gunakan di sini, dan anehnya ini sebenarnya dari dulu saya pengen banget pergi ke tempat ini, tapi emang belum kesampaian gitu. Jadi pada saat ditawarkan lokasi ini, ini gue tahu nih, gue pengen banget dari dulu pengen syuting di sini gitu. Akhirnya bener, langsung kita scouting ke sana untuk lihat, dan begitu kita sampai sana saya lihat, this is it. Ini lokasi yang udah pasti cocok banget gitu. Setelah itu memang untuk mendukung kengeriannya sebenarnya emang udah ngeri sih di sana waktu aku di sana siang hari, malam hari seperti apa. Dan lebih ngeri lagi ternyata pabrik ini tuh kata si penjaganya emang punya dark history gitu, punya masa lalu yang kelam, dan itu bagian dari perjalanan sejarah Indonesia juga gitu. Dan setelah itu ada cerita-cerita yang mungkin sekarang aku belum bisa spill, tapi memang itu menambah kesereman dan keseruan pada saat kita melakukan syuting di pabrik yang emang nyatanya agak beda ini gitu. Itu dia Mas Billy Christian, terima kasih sebagai sutradara. Nanti kita kembali lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media.